Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Ya, Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi daya tarik ya bagi bangsa-bangsa Eropa di zaman dulu. Sehingga kita pernah merasakan yang namanya penjajahan, kolonialisme, imperialisme, dan kemudian sejarah itu berkembang hingga sekarang ya, karena memang kita berhasil dan menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, tentu dengan perjuangan dan semangat-semangat para pejuang yang sudah mengorbankan jiwa dan raga. Nah, terkait dengan hal itu, kita pernah merasakan yang namanya penjajahan, dan salah satu negara yang lama menjajah di negeri kita adalah Belanda. Seperti diketahui bahwa Belanda ini tentunya adalah negara yang berada di kawasan Eropa, yang mana negara ini adalah negara yang sangat lama menjajah Indonesia. Nah, efek dari lamanya bangsa Belanda menjajah Indonesia adalah tentunya kita saat ini banyak sekali mengenal istilah-istilah sistem kerja paksa, tanam paksa, dan lain sebagainya. Nah, yang paling terkenal dari pemerintahan Hindia Belanda itu adalah sistem tanam paksa, yang mana adalah tujuannya untuk kepentingan kolonial Belanda. Ya, karena pada saat itu rempah-rempah di Indonesia diperdagangkan di pangsa Eropa dan harganya sangat melejit. Dan Indonesia atau Nusantara atau dikenal dengan nama Hindia Belanda memiliki potensi yang sangat besar karena memang negara ini sangat kaya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah ternyata dulu ya, ketika di tahun 1800-an begitu, ada salah satu gubernur Belanda yang bernama Daendels. Ternyata beliau pernah membuat sebuah proyek yang sangat besar atau dikatakan mega proyek ya, di mana mega proyek ini menjadi mobilitas atau penunjang dari pembangunan-pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Nah, pembangunan tersebut tentunya adalah untuk membantu komoditas dan mobilitas pemerintah kolonial di dalam menjalankan pemerintahan serta kerja tanam paksa ya di daerah kolonial atau daerah jajahannya. Nah, proyek ini dikenal sebagai proyek pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan, yang mana banyak sejarah yang bernarasi atau mencatat konon pekerja-pekerja itu tidak dibayar ya. Ada juga yang mengatakan dibayar tapi dikorupsi. Nah, ini yang akan kita diskusikan pada episode kali ini. Benarkah pengerjaan jalan Anyer ke Panarukan tidak dibayar atau memang dikorupsi atau ada hal yang lain? Kita diskusi yuk. Kita putar dulu intronya. Seperti kita ketahui bahwa Belanda ini lebih menitik beratkan mobilitas serta pengaruhnya di beberapa daerah besar di Pulau Jawa. Karena memang Pulau Jawa ini merupakan epicentrum ya dari Nusantara. Dan kerajaan-kerajaan yang besar notabene ada di Pulau Jawa. Sehingga memang walaupun Belanda ini ada di beberapa pulau seperti Sulawesi dan juga Sumatera, tetapi memang Belanda ini secara epicentrum lebih mendominasi di Pulau Jawa daripada pulau-pulau yang lain. Sehingga mereka perlu mobilitas untuk menunjang bagaimana mereka menjalankan pemerintahan. Nah, yang paling bersejarah dalam pembangunan mobilitas Belanda tentu adalah pembangunan jalan raya. Ya, di mana jalan raya ini tentunya berguna untuk warga pribumi tentunya dan kolonial pada khususnya, karena memang butuh yang namanya mobilitas. Seperti kita ketahui bahwa Pulau Jawa itu dulu adalah pulau yang juga tentunya banyak hutan-hutan, kemudian oleh pemerintah Belanda dijadikan jalan ya, tentunya untuk mempermudah akses keluar masuk ya, kemudian mempermudah mobilitas bagi mereka. Nah, yang paling terkenal adalah pembangunan mega proyek dari Anyer ke Panarukan
ya, Anyer di Jawa Barat, kemudian sampai Panarukan di Jawa Timur, daerah Situbondo, yang mana panjangnya lebih kurang 1000 km. Ada yang mengatakan 1100 km. Ternyata pembangunan jalan ini ada beberapa kontroversi. Ya, kontroversi pertama, ada yang mengatakan narasi sejarahnya adalah upah pekerja yang terlibat dalam pembangunan Anyer ke Panarukan itu ternyata tidak dibayar. Ya, mereka dipaksa kerja oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Yang gubernur Hindia Belanda pada saat itu adalah Herman Willem Daendels. Kemudian ada yang mengatakan ternyata enggak, mereka dibayar tetapi dikorupsi oleh para pejabat, dalam tanda kutip adalah para bupatinya. Apakah ini memang benar demikian? Nah, ayo kita diskusi. Kita mulai dari sebetulnya apa tujuan pembangunan jalan Anyer Panarukan. Karena pada saat itu mungkin ini adalah jalan yang paling besar yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Investasinya besar-besaran ini, bukan main. Ini mega proyek. Dari Jawa Barat, dari Anyer ke Jawa Timur itu sangat panjang dan sangat besar resikonya. Kemudian bagaimana anggarannya, kita bisa membayangkan saja. Untuk saat ini saja, zaman modern, pembangunan dari sana, dari Jawa Barat itu ke Jawa Timur itu memakan biaya yang mungkin triliunan, apalagi zaman dulu ya. Nah, jadi sebetulnya apa tujuannya? Pertama adalah menunjang sistem tanam paksa, ya, atau disebut dengan kultur stelsel yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu untuk mempermudah akses, mobilitas dan segala macam. Kemudian yang ditunjuk sebagai barangkali adalah manajer dari proyek ini adalah Gubernur Hindia Belanda Herman Willem Daendels, dan pembangunan ini lebih kurang dikerjakan selama 3 tahun ya, dari tahun 1803 hingga selesai di tahun 1811, dan panjangnya lebih kurang 1000 km atau ada yang mengatakan 1100 km dari Anyer ya, Jawa Barat, kemudian berakhir di Panarukan, daerah Situbondo, Jawa Timur. Dan korbannya kira-kira ya, ini kira-kira 24.000 pekerja selama 3 tahun pengerjaan tersebut. Nah, ternyata usut punya usut ya, dulu Belanda itu pernah dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Salah satunya adalah bangsa Prancis, di mana ternyata Gubernur Hindia Belanda pada saat itu Herman Willem Daendels itu ternyata disuruh datang ke Nusantara atas perintah Kaisar ya, Napoleon Bonaparte dan Raja Louis Napoleon. Karena sejak tahun 1795 Prancis itu sempat menguasai Belanda dan juga negara-negara koloninya atau negara jajahannya, termasuk dalam hal ini adalah Hindia Belanda. Makanya Herman Willem Daendels diperintah oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan Raja Louis Napoleon untuk membangun dan untuk memperbaiki hubungan antara rakyat pribumi dan pemerintah kolonial, karena terdengar kabar bahwa tidak sedang baik-baik saja. Seperti itu. Makanya Gubernur Hindia Belanda pada saat itu datang ke Nusantara dan ingin membangun jalan sepanjang 1000 km lebih ya, dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Nah, ternyata ada beberapa sejarah yang agak distorsi dari pengerjaan proyek ini. Nah, di sini saya mengambil catatan sejarah dari seorang sejarawan dari Nanyang Technological University bernama Christopher Reinhardt. Ada 2 distorsi kekeliruan ya dari sejarah pembangunan jalan Anyer Panarukan ini. Ya, konon ada yang dibayar, ada yang nggak dibayar, ada yang mengatakan pembayarannya itu 30.000 ringgit. Ya, 30.000 ringgit itu di zaman dulu sangat besar itu, mungkin saat ini miliaran atau bahkan triliunan untuk upah pekerja beserta uang makan, uang jaminan dan lain sebagainya. Pertama, apa distorsinya? Apa yang mungkin bisa salah dalam sejarahnya adalah narasi upah pekerja. Jadi sebetulnya Daendels itu memiliki upah yang cukup dan dana yang cukup untuk mendanai pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan itu. Ini menurut Christopher Reinhardt ya, karena sebetulnya Daendels pada saat itu didukung oleh pemerintah Prancis dan juga pemerintah kolonial, dalam hal ini adalah Belanda.
Jadi Belanda dan Prancis sama-sama mendukung dan memberikan sokongan penuh terkait dengan pendanaan. Ya, tetapi memang aliran dana ke bawah itu tidak tercatat oleh sejarah, dan ini sulit untuk dilacak. Karena memang pada saat itu mungkin Daendels masih baru di Nusantara, dan mungkin pada saat itu tradisi catat mencatat masih minim karena literasi masih sangat rendah di zaman itu. Itu yang pertama, distorsinya. Jadi barangkali Daendels itu memang tidak berhubungan dengan upah mengupah, dan mungkin pada saat itu upahnya langsung dibayarkan oleh pemerintah Belanda ya dan pemerintah Prancis, tetapi memang tidak tercatat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah narasi upah diberikan kepada bupati. Ini yang sering dijadikan sejarah dan narasi bahwa sebetulnya bupati yang seolah-olah dalam tanda kutip sudah mulai korupsi. Ya, karena memang pada saat itu Gubernur Hindia Belanda Herman Willem Daendels ini itu berkoordinasi terlebih dahulu ya kepada para penguasa Pulau Jawa, yang mana pada hal ini adalah bupati-bupati pada saat itu dilibatkan untuk mengkoordinir para pekerja, kemudian mereka merekrut, dan akhirnya Daendels ini memberikan upah ya untuk memasrahkan bahwa pengerjaan ini adalah tanggung jawab, dalam tanda kutip upahnya diberikan kepada bupati, tetapi bupatinya tidak pernah mengeluarkan dana atau memberikan dana yang diberikan oleh Daendels tersebut. Akhirnya dikorupsi. Ini adalah narasi yang saat ini tengah beredar di masyarakat, bahwa sebetulnya 30.000 ringgit itu sudah diberikan oleh Daendels kepada bupati, tetapi bupatinya korupsi, tidak pernah dibayarkan. Itu yang kedua. Jadi dua hal tersebut memang menjadi biang keladi dan mungkin distorsi penyelewengan sejarah. Ya, ini sekali lagi menurut sejarawan Nanyang Technological University, yaitu Christopher Reinhardt. Kalau dipikir-pikir, kalau kita analogikan, sebetulnya bagaimana mekanisme pekerja pada saat itu? Kalau kita analogikan ya begini, kita sudah punya dua data besar di situ. Ada dua distorsi yang mungkin keliru. Ini mungkin ya, karena sejarah itu kan terus dikaji. Sebetulnya negara Belanda itu kan tengah dijajah oleh Prancis. Bisa jadi sokongan dana dari Kaisar Napoleon Bonaparte itu besar ya, karena Prancis menguasai Belanda termasuk juga koloninya. Mungkin saja pada saat itu bukan hanya 30.000 ringgit, tetapi lebih dari itu, karena negara Prancis itu negara yang besar dan juga dibantu oleh pemerintah Belanda, sehingga barangkali narasi-narasi yang seperti itu mungkin ada kekeliruan juga ya. Dan ya saya agak skeptis. Mungkin bupati dalam tanda kutip itu memang memberikan upah kepada mereka, tetapi memang ada penyelewengan dana sedikit saja mungkin ya. Kemudian dari atas misalkan turun, yaitu nyampe kepada rakyat, tetapi memang mungkin hanya sedikit, sebagian kecil. Ya bayangkan saja negara sebesar Prancis dan negara sebesar Belanda itu mendanai. Ya bisa jadi mendanai itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena begini, dulu Belanda itu pernah mengadakan rapat ya, karena Belanda itu sebetulnya adalah negara yang juga dijajah oleh Prancis. Dulu Belanda itu miskin juga ya, bukan seperti sekarang ini. Jadi dulu tahun 1808, tepatnya di tanggal 28 April tahun 1808, di Semarang ya, Daendels itu pernah mengadakan rapat kepada 40 bupati untuk mengadakan sebuah musyawarah besar, karena pemerintah Belanda akan mengadakan mega proyek pengadaan jalan dari Panarukan ke Situbondo, dari Anyer ke Panarukan Situbondo, dan bupati itu diundang. Nah, mungkin inilah cikal bakal bahwa bupati itu mungkin pendekatan persuasif, atau ada MOU tapi tidak tercatat, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang dibicarakan terkait dengan pembangunan mega proyek ini. Ya karena memang 40 bupati itu sangat besar juga ya pada saat itu. Sehingga mungkin inilah yang menjadi cikal bakal kenapa bupati itu dalam tanda kutip sekali lagi mengkorupsi uang atau upah ya dari para pekerja yang seharusnya dibayarkan, seperti itu. Ya kalau saya pribadi mungkin Daendels nggak mau tahu ini ya, karena menurut Daendels
Karena kan dia masih baru kan, dia masih baru untuk datang ke Nusantara. Jadi kemungkinan besar dia belum tahu seperti apa kelakuan orang Nusantara, karakteristiknya seperti apa. Yang terpenting bagaimana proyek itu jalan. Sehingga mungkin hal-hal yang teknis seperti itu sudah urusan bupati saja. Yang terpenting dana sudah ada dari pemerintah Prancis dan Belanda untuk membangun mega proyek ya, terkait dengan bagaimana komoditas dan mobilitas agar bisa terpenuhi di Pulau Jawa itu. Sehingga mungkin seperti itulah kira-kira bagaimana cikal bakal narasi sejarah yang mungkin saat ini berkembang. Oh enggak, dulu mereka enggak dibayar. Oh enggak, ternyata mereka dulu dibayar tapi ternyata dikorupsi. Ya karena memang seperti itulah garis sejarahnya atau timeline sejarahnya. Ya ini saya serahkan kepada Anda semua. Anda bisa percaya atau tidak, tetapi memang data-data tersebut silakan Anda bisa cek ya di beberapa referensi. Tapi itulah sejarahnya bahwa kita pernah punya jalan yang sangat besar. Bayangkan dari Jawa Barat ke Anyer, dari Anyer ke Panarukan itu sangat besar itu. Ya mudah-mudahan kita menjadi semangat lagi untuk membangun, dan mudah-mudahan yang terpenting adalah kita dijauhkan dari sifat-sifat korupsi. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada referensi yang kurang tepat, ada kata-kata yang salah, minta maaf, koreksi di kolom komentar. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.